Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Yang pastinya masih tetap semangat belajarnya. Baiklah, bertemu lagi bersama Ibu Nursyidan Arsela pada mata pelajaran IPS kelas 5. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 mengenai interaksi manusia ya. Nah, anak-anak simak video ini. Jangan lupa sediakan alat tulisnya. Baiklah anak-anak, ada beberapa kompetensi dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang kedua, memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Anak-anak, kemarin pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai interaksi manusia. Nah, kali ini kita masih membahas tentang interaksi manusia. Tentunya anak-anak masih ingat kan bahwasanya manusia adalah makhluk sosial. Karena manusia cenderung hidup berkelompok dan bermasyarakat. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungannya. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat juga merupakan bagian dari kebudayaan. Nah, kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Salah satu contoh ciri khas kebudayaan pada suatu daerah, misalnya adanya subak. Subak itu adalah sistem irigasi masyarakat agraris yang tinggalnya di Bali. Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen untuk sistem pengairan, irigasi sawah secara tradisional. Subak ini sangat terkenal di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Di masyarakat Bali, subak biasanya memiliki pura yang dinamakan Pura Uluncari atau Pura Bedugu, yang khusus dibangun oleh para petani dan diperuntukkan bagi Dewi Kemakmuran dan kesuburan Dewi Sri. Untuk sistem pengairannya diatur oleh seorang pemuka adat yang juga seorang petani di Bali. Meskipun ada beberapa model pengelolaan lahan pertanian sawah teras sering seperti yang terdapat di Sumatera, Jawa, Flores, Sulawesi, bahkan di Filipina, subak di Bali sangat berbeda. Subak ini merupakan kebudayaan warisan nenek moyang yang ada di Bali. Subak merupakan sistem pertanian paling demokratis di dunia. Tidak hanya sekedar pengelolaan mendistribusikan air dan sungai, namun merupakan perwujudan dari sebuah institusi sosial dan religius di antara para petani. Perwujudan dari sebuah institusi sosial dan religius di antara para petani yaitu untuk berbagi tanggung jawab yang adil dari pembagian aliran irigasi persawahan. Nah, jika dilihat dari kacamata modern ya anak-anak, subak itu tidak efisien. Akan tetapi, subak merupakan sistem yang sangat efektif untuk mengelola sumber daya alam yang ada.
Menurut kepercayaan Hindu Bali, Subak merupakan perwujudan manifestasi Trihita Karana, yaitu 3 hubungan kesejahteraan. Itu menurut kepercayaan mereka ya. Apa saja? Yaitu menjaga keharmonisan hubungan antar manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesamanya. Subak juga dikatakan sebagai wadah yang berperan untuk menghindari konflik di antara para petani di sawah. Semua diatur melalui sistem demokratis, di mana terdapat seorang kalian atau yang disebut juga dengan pengurus subak yang bertugas mengatur urusan-urusan yang berhubungan dengan pembagian air maupun hubungan sosial di antara anggota subak. Subak ini sifat pembangunannya itu dimulai dari bawah ya anak-anak. Jadi pemerintah tidak campur tangan dalam pengelolaan sistem subak ini. Subak yang di Bali ini menggunakan sumber air dari danau-danau yang berada di pegunungan Pulau Bali. Misalnya di bentang lahan Subak Catur Angga Batu Karu yang meliputi kawasan Jatiluwih, airnya berasal dari Danau Tamblingan yang berada di Kabupaten Buleleng dan aliran sungai yang terbentuk kontur Gunung Batu Karu. Dengan adanya sistem subak inilah antara masyarakat Bali itu terjadi kerjasama sosial dalam mengelola air yang intinya bentang lahan tidak boleh dirubah, aliran sungai tidak dirubah, hanya diatur aliran airnya untuk memenuhi kebutuhan areal persawahan. Apabila terjadi pelanggaran, maka akan diberikan hukuman dengan membayar sanksi denda maupun kewajiban melakukan upacara. Sejak tahun 2012, Subak dinyatakan sebagai Cultural Landscape World Heritage oleh UNESCO. Namun sampai sekarang model pengelolaannya situs warisan budaya masih terus dicari dan dirumuskan. Berbeda dengan warisan budaya yang mati, maka Subak adalah warisan kultural yang hidup. Namun jika tidak dijaga dengan baik akan berubah menjadi rusak, bahkan bisa hilang. Nah, anak-anak, jadi itu salah satu bentuk dari interaksi manusia dengan alam. Nah, anak-anak, melalui sistem subak yang dilakukan oleh masyarakat Bali ini, kita dapat lihat bahwasanya kebudayaan dan ciri khas itu ada. Nah, jadi kita juga harus mengetahui tentang kebudayaan bangsa yang beraneka ragam ini agar kita dapat menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan dan cara-cara beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, untuk kebudayaan lain kita bisa juga melihat dari daerah lain. Hal ini memiliki tujuan agar keberadaan kita bisa diterima dalam suatu kelompok masyarakat. Keragaman sosial budaya menjadi modal utama juga untuk pembangunan nasional. Oke anak-anak, itulah tadi penjelasan video pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu akhiri, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara membersihkan tangan selalu, kemudian menggunakan masker kemanapun dan dimanapun, serta menjaga jarak dari keramaian. Terakhir, anak-anak tetap harus semangat belajarnya ya. Jangan lupa selalu mengulang pelajaran dan kerjakan tugas yang telah ibu guru berikan. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.